Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai guru hebat se-Indonesia. Saya Martina Dwi Aldinasari, guru kelas 5 di SD SUT Al-Ikhlas Kobo. Pada hari ini, saya akan membagikan praktik baik terkait pembelajaran mendalam di dalam kelas dengan materi sifat-sifat cahaya. Mari saksikan video pembelajaran mendalam yang saya lakukan. SDSIT Al-Ikhlas Kongo merupakan salah satu sekolah dasar yang terletak di Jalan Binjai, kilometer 13,1, Gang Horas, Dusun 12, Kongo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Pada awal pembelajaran materi sifat-sifat cahaya di kelas 5, guru menemukan bahwa hasil belajar peserta didik masih rendah. Dari 30 peserta didik, hanya 12 orang atau sekitar 40% yang mencapai nilai di atas KKM. Sementara 18 lainnya atau sekitar 60% belum mencapai KKM. Peserta didik yang belum tuntas cenderung pasif, hanya mendengarkan penjelasan tanpa antusiasme untuk bertanya atau mencoba. Kondisi ini menunjukkan bahwa beberapa dimensi profil lulusan seperti kemandirian, bernalar kritis, dan kreatif belum tumbuh dengan baik. Pembelajaran sebelumnya juga belum sepenuhnya berkesadaran, bermakna, maupun menggembirakan, karena lebih menekankan pada hafalan konsep. Dari sisi pengalaman belajar, peserta didik baru sampai pada tahap memahami, tanpa diberi kesempatan untuk mengaplikasikan dan merefleksi. Begitu juga kerangka pembelajaran masih belum optimal. Praktik pedagogik terlalu dominan ceramah. Lingkungan sekitar belum dimanfaatkan. Penggunaan digital belum optimal, dan kemitraan antar peserta didik kurang terbangun. Untuk mengatasi masalah tersebut, guru kemudian merancang pembelajaran interaktif yang memadukan proyek sederhana dengan kuis interaktif berbasis digital Wayground. Perencanaan ini dilakukan dengan penuh kesadaran agar pembelajaran memiliki arah dan tujuan yang jelas. Guru menghadirkan aktivitas yang bermakna dengan mengaitkan konsep cahaya pada kehidupan sehari-hari, sekaligus membuat suasana kelas lebih menggembirakan melalui kegiatan membuat periskop sederhana dan kuis interaktif. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan membagi peserta didik dalam kelompok kecil untuk melakukan dan menganalisis sifat-sifat cahaya, seperti pemantulan, pembiasan, dan penguraian. Peserta didik menggunakan alat sederhana dari lingkungan sekitar agar lebih mudah memahami fenomena yang diamati. Setelah itu, guru memberikan materi atau bahan bacaan serta LKPD interaktif melalui aplikasi Canva. Setelah itu, guru mengarahkan peserta didik untuk merancang dan membuat proyek sederhana, yaitu periskop sederhana. Pada saat membuat periskop sederhana, peserta didik terlihat sangat antusias. Guru juga berkeliling untuk mengecek progres proyek yang dilakukan. Pada tahap ini, peserta didik mengaplikasi sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada sifat cahaya dapat dipantulkan. Setelah itu, peserta didik bersama guru menguji hasil proyek. Kemudian, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas. Dan di akhir pembelajaran, guru memberikan asesmen formatif menggunakan aplikasi Wayground. Suasana pembelajaran menjadi lebih menggembirakan karena proyek membuat periskop sederhana
menumbuhkan rasa ingin tahu materi, dan LKPD interaktif membuat peserta didik tertarik untuk memahami sifat-sifat cahaya, dan kuis interaktif menghadirkan tantangan yang menyenangkan. Melalui aksi ini, peserta didik menunjukkan gotong royong dalam kelompok, sekaligus melatih kemandirian saat mengerjakan kuis. Dimensi kreatif dan bernalar kritis juga berkembang ketika mereka mampu menemukan penerapan konsep cahaya dalam kehidupan nyata. Dari pengalaman belajar, peserta didik memahami konsep melalui pengamatan, mengaplikasikannya lewat proyek sederhana dan kuis interaktif. Hasil pembelajaran menunjukkan adanya peningkatan signifikan baik dari aspek pengetahuan maupun sikap peserta didik. Jika pada evaluasi awal hanya 12 peserta didik atau sekitar 40% yang mencapai KKM, setelah pembelajaran inovatif melalui proyek sederhana dan kuis interaktif Wayground, jumlah peserta didik yang tuntas mencapai 28 orang atau sekitar 93,33%. Artinya, terjadi kenaikan ketuntasan sebesar 53,33%. Refleksi ini memperlihatkan perkembangan dimensi mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong sesuai dengan dimensi profil lulusan. Pembelajaran benar-benar menjadi berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan karena peserta didik terlibat penuh dalam prosesnya. Dari sisi pengalaman belajar, mereka berhasil melalui tahapan memahami, mengaplikasi, hingga merefleksi. Sementara itu, keempat kerangka pembelajaran juga tercapai. Dengan demikian, pembelajaran ini tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga membentuk karakter peserta didik sesuai arah pembelajaran mendalam. Inovasi pembelajaran sifat-sifat cahaya melalui proyek sederhana, materi, dan LKPD interaktif yang dipadukan dengan kuis interaktif Wayground terbukti mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 5. Pembelajaran menjadi lebih interaktif, bermakna, dan menyenangkan, sekaligus mengembangkan dimensi profil lulusan. Integrasi prinsip pembelajaran mendalam dan pendekatan TIPEK menjadi kegiatan belajar lebih holistik karena tidak hanya mengembangkan pengetahuan, tetapi juga keterampilan, karakter, dan pemanfaatan teknologi. Hari ini adalah hari yang paling menyenangkan bagi Azra dan teman-teman Azra. Karena hari ini, Azra dan teman-teman Azra membuat periskop mini dari kardus. Kami juga mengerjakan soal-soal kuis dari aplikasi Wayground, serta melihat materi tentang sifat-sifat cahaya menggunakan aplikasi Canva. Terima kasih Umi telah menghadirkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, sehingga Azra dan teman-teman Azra dapat memahami sifat-sifat cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik baik pembelajaran mendalam yang saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.